Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Aurel Azara Syifa. Aku dari jurusan Komputerisasi Akuntansi. Aku angkatan tahun 2021. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan aku juga mau ngingetin nih buat kalian supaya kalian selalu jaga kesehatan kalian dan selalu mematuhi protokol kesehatan supaya kalian selalu dilindungi dari segala wabah yang sedang melanda pada saat ini. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sedikit materi mengenai PPN dan juga PPNBM. Jadi aku harap kalian enjoy ngedengerinnya supaya kalian bisa paham dan juga mengerti mengenai penjelasan tentang PPN dan juga PPNBM ini. Jangan di skip, nonton dari awal sampai akhir. Pokoknya kalian harus enjoy ngedengerinnya. Keep on watching guys. Nah, untuk materi yang akan aku bawakan ini ada 3. Yang pertama ada pengantar PPN dan juga PPNBM. Lalu yang kedua ada subjek daripada PPN dan PPNBM. Dan yang ketiga ada objek dari PPN dan juga PPNBM. Nah, kita akan mengulik satu persatu dari materi-materi tersebut. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu ada pengantar PPN dan juga PPNBM. Pada dasarnya, PPN dan PPNBM ini memiliki dasar hukum yang sama, yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, yang sebagaimana telah beberapa kali nih mengalami perubahan. Terakhir ada pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Nah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 diganti dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP, dan penyesuaian tarif PPN-nya yaitu 11% dimulai pada 1 April 2022. Kita masuk pada pengertian PPN dan juga PPNBM. Yang pertama adalah PPN. PPN itu sendiri merupakan singkatan daripada pajak pertambahan nilai. Nah, pajak PPN ini adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak atau yang biasa disebut dengan PKP. Jadi, PPN itu merupakan pajak yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Nah, itulah mengapa teman-teman alasannya kita sering banget nemuin PPN di dalam transaksi kita sehari-hari, karena di dalam PPN itu yang menanggung beban pajaknya itu adalah kita sebagai pembeli atau konsumen akhir. Biasanya kita kalau belanja ke supermarket, minimarket, itu kita sering banget kan dikenakan PPN. Nah, gimana cara kita bisa tahu kalau kita tuh dikenakan PPN? Terus gimana cara kita tahu berapa sih PPN yang kita keluarkan gitu. Jadi sebagai buktinya itu, kalau kita dikenakan PPN, kita itu bisa lihat di lembar struk belanjaan kita atau struk pembelian kita. Misalnya kalian belanja ke supermarket, terus kalian dapat nih struknya. Kalian bisa lihat tuh di situ kan di dalam struk itu tertera ada nama barang yang kalian beli, lalu ada jumlahnya atau nominalnya. Nah, nanti itu semua dijumlahin, di bawah jumlah itu tertera PPN yang harus kita bayar atau kita keluarkan. Nah, nanti jumlah total belanjaan kita ditambahkan dengan PPN, nanti jumlah itu yang harus kita bayar gitu. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan VAT atau Value Added Tax. Nah, gimana nih? Udah pada ngerti kan mengenai PPN? Oke, kita lanjut ya kepada PPNBM. PPNBM ini merupakan singkatan daripada pajak penjualan atas barang mewah. Apa sih PPNBM itu? PPNBM ini seperti yang sudah kita tahu ya teman-teman, dari namanya yaitu pajak barang mewah
Jadi PPNBM ini adalah pajak yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak dari masyarakat yang relatif memiliki kemampuan daya beli yang besar atau masyarakat yang memiliki penghasilan yang tinggi. Fungsinya apa? Nah, fungsinya itu supaya menciptakan keseimbangan pajak karena PPNBM ini tidak menyasar kepada masyarakat yang berpenghasilan atau berpendapatan rendah. Nah, teman-teman, PPNBM lagi jadi sorotan publik nih setelah pemerintah mendiskon pajak untuk pembelian mobil baru. Jadi PPNBM ini merupakan pungutan tambahan setelah PPN. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertian PPN dan juga PPNBM, lalu apa sih perbedaan antara keduanya, yaitu antara PPN dan juga PPNBM? Nah, perbedaan ini ada 3. Yang pertama ada pada jenis pungutannya, yang kedua ada pada pengenaan pajaknya, dan yang ketiga ada pada pengkreditannya. Nah, yang pertama pada jenis pungutannya. Nih, kalau dilihat dari jenisnya, PPN dan PPNBM ini mempunyai perbedaan yang cukup jelas ya teman-teman. Dari namanya aja kita udah tahu, kita udah bisa lihat perbedaannya. Kalau PPN, jenis pungutan atau pengenaan pajak yang dibebankannya itu adalah pajak nilai tambah barang. Sedangkan kalau PPNBM adalah kenaan pajak tambahan selain PPN. Jadi kenaan pajak di samping PPN. Dan yang menjadi beban PPNBM itu adalah barang yang bersifat mewah atau barang yang sifatnya mewah. Nah, jadi pada intinya teman-teman, PPN itu adalah pajak tidak langsung karena PPN langsung dipotong saat transaksi dan ditanggung oleh si pembeli atau si konsumennya itu tadi. Sementara kalau PPNBM itu adalah pajak yang disetorkan oleh produsen atau pihak si penjualnya, alias pajak langsung. Karena pajaknya itu akan dibebankan pada konsumen dalam harga jual. Nah, yang kedua, perbedaan antara PPN dan PPNBM ada pada pengenaan pajaknya. Untuk proses pengenaan pajak, PPN dibebankan pada setiap proses produksi sampai distribusi barang. Jadi, setiap BKP atau barang kena pajak yang diproduksi mulai dari pabrik, retail, hingga pengecer, semuanya itu akan dikenakan PPN. Sementara kalau PPNBM bukan dikenakan pada barangnya nih teman-teman, melainkan pada si PKP-nya atau pengusaha kena pajaknya yang melakukan impor dan memproduksi langsung barang mewah. Nah, yang ketiga, perbedaan itu ada pada pengkreditan. Untuk pengkreditan, PPN itu dapat dikreditkan lewat pajak masukan dan juga pajak keluaran. Sementara hal tersebut tidak berlaku pada BKP atau barang kena pajak yang dikenakan PPNBM. PPN dan PPNBM juga punya karakteristik loh teman-teman. Kalian penasaran gak nih, apa sih karakteristik PPN dan juga PPNBM? Oke, disimak ya. Oke, kita masuk ke karakteristik PPN. Karakteristik PPN di sini ada 6 ya. Karakteristik PPN yang pertama yaitu pajak tidak langsung. Nah, yang artinya PPN ini adalah jenis pajak yang bebannya itu bisa dialihkan kepada pihak yang lain, tetapi yang memiliki kewajiban untuk membayar, menyetor, dan juga melaporkan itu adalah pihak yang menyerahkan barang atau jasanya. Seperti yang tadi kita sudah bahas. Nah, jika kita itu sering banget nih nemuin PPN dalam transaksi sehari-hari kita. Nah, yang kedua itu ada pajak objektif, yang berarti PPN tidak memandang subjek pajaknya. Beda nih sama PPH, dimana kalau PPH itu adalah pajak yang memiliki tarif yang berbeda-beda, tergantung dari penghasilan si wajib pajaknya atau WP-nya. Sedangkan dalam PPN, tarifnya ini menyasar untuk semua kalangan. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas juga kan, setiap kita belanja sesuatu ke supermarket atau ke minimarket, itu pasti kita akan dikenakan PPN.
Yang ketiga, PPN itu sifatnya netral, yang artinya pengusaha hanya membayar selisih antara pajak keluaran dan juga pajak masukan. Nah, ini yang biasa disebut dengan netralitas PPN. Yang keempat, ada multi-stage tax, yang berarti PPN adalah pajak yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari pabrikan sampai konsumen akhir. Nah, karakteristik PPN yang satu ini menjadikan PPN adalah jenis pajak yang besarnya dapat dihitung dengan dua metode, yaitu yang pertama ada metode penambahan atau biasa disebut addition method, dan yang kedua ada metode pengurangan atau yang biasa disebut subtraction method. Nah, yang kelima, karakteristik PPN adalah dipungut menggunakan faktur pajak, yang berarti PPN ini adalah pajak yang mewajibkan pengusaha kena pajak atau si PKP-nya ini sebagai pemungut pajak yang harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Karakteristik PPN yang terakhir atau yang keenam itu adalah non-duplikasi. Untuk non-duplikasi ini merupakan PPN itu adalah pajak yang tidak dapat diduplikasi karena di dalamnya itu terdapat mekanisme pengkreditan pajak masukan. Oke, kalau tadi kita sudah bahas karakteristik PPN, lalu kita lanjut kepada karakteristik PPNBM. Karakteristik PPNBM di sini ada 3. Yang pertama adalah PPNBM merupakan pungutan tambahan selain PPN. Yang kedua, PPNBM tidak dapat dikreditkan. Dan yang ketiga, PPNBM itu hanya dipungut sekali saja. Nah, untuk yang pertama, PPNBM merupakan pungutan tambahan selain PPN atau di samping PPN, itu tadi sudah kita bahas ya. Nah, untuk yang kedua, tidak dapat dikreditkan karena sasaran jenis pajak ini adalah konsumen. Nah, kalau misalnya dikreditkan, itu tujuan untuk beban pajak tersebut berarti tidak akan tercapai dengan baik dong, ya nggak teman-teman? Lalu yang ketiga, PPNBM ini hanya dapat dipungut sekali saja. Lebih tepatnya pada saat ada proses impor atau penyerahan BKP atau barang kena pajak yang termasuk golongan barang mewah. Nah, kita udah masuk ke materi yang kedua, yaitu subjek pajak. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, teman-teman semua masih pada nyimak kan ya? Gimana nih, udah mulai paham kan apa sih PPN dan PPNBM itu? Oke, kalau udah mulai paham, kita lanjut ya. Subjek pajak adalah istilah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang melakukan kegiatan usaha atas pekerjaannya yang menghasilkan, mengimpor, dan juga mengekspor barang. Lalu, apa aja nih yang menjadi subjek pajak PPN dan juga PPNBM? Lanjut. Nah, yang pertama ada subjek pajak PPN. Subjek pajak PPN merupakan pengusaha, yaitu orang-orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang ada di dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya itu menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan juga melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Nah, untuk subjek pajak PPN ini tertera pada pasal 1 angka 14 UU PPN. Dan yang kedua, ada subjek pajak PPNBM, yaitu pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah maupun melakukan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, gimana nih teman-teman? Kita udah masuk ke materi yang ketiga. Udah mulai paham kan mengenai PPN dan PPNBM? Kita lanjut ya teman-teman. Nah, untuk lebih mendalami lagi tentang PPN dan juga PPNBM, teman-teman juga harus mengenal lebih tentang apa sih yang menjadi objek dari PPN dan juga PPNBM itu. Oke,
Sebelum itu, objek PPN ini terdiri dari barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini yang nantinya akan meliputi BKP atau barang kena pajak, JKP atau jasa kena pajak, lalu ada penyerahan BKP dan JKP, serta daerah pabean. Nah, daerah pabean itu adalah daerah yang meliputi wilayah Indonesia, baik di darat, air, maupun di udara. Di sini, objek PPN terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, jadi pada dasarnya nih teman-teman, setiap pengusaha yang ingin melakukan penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean itu harus wajib dikukuhkan terlebih dahulu sebagai PKP atau pengusaha kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 360 juta. Jadi, pengusaha yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai PKP itu harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak sebelum ia melakukan penyerahan BKP dan juga JKP di dalam daerah pabean. Lalu, ada nggak sih sanksi bagi pengusaha yang telah memenuhi kriteria sebagai PKP, tapi dia itu tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan tepat waktu gitu. Misalnya ada yang nanya seperti itu ya teman-teman. Ternyata ada nih sanksinya. Sanksinya itu berupa denda administrasi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajaknya. Nah, jadi buat kalian teman-teman semua yang apabila kalian itu menjadi seorang pengusaha dan memiliki penghasilan bruto lebih dari 360 juta, kalian harus wajib melaporkan usaha kalian ya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Gitu teman-teman, supaya kalian itu nggak kena sanksi, nggak kena denda gitu. Oke teman-teman. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu impor barang kena pajak. Jika kita mengimpor barang dari luar negeri, maka kita itu nanti akan dikenakan PPN. Nah, yang ketiga, ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, kalian ada yang tahu nggak nih, apa sih BKP tidak berwujud atau barang kena pajak yang tidak berwujud? Jadi, BKP yang tidak berwujud itu contohnya ada hak paten, merek dagang, royalti, dan lain-lain sebagainya. Nah, terus apa nih contoh dari pemanfaatan BKP tidak berwujud itu? Nah, jadi contoh pemanfaatan BKP tidak berwujud itu misalnya nih, PT ABC yang berdomisili di Jakarta ingin melakukan perjanjian penggunaan merek dagang atau yang biasa disebut dengan trademark di Indonesia dari Exco. Nah, misal Exco ini dari Amerika Serikat ya, misalnya perusahaan di Amerika Serikat. Nah, PT ABC ini melakukan perjanjian penggunaan merek dagang atau biasa disebut trademark dari Exco ini untuk memproduksi barang yang akan dijual ke konsumen di Indonesia. Intinya, Exco ini akan memberikan haknya kepada PT ABC untuk menggunakan merek dagangnya atau biasa disebut beli merek lah gitu ya teman-teman. Nah, ini merupakan BKP tidak berwujud yang akan dikenai PPN di Indonesia. Nah, yang keempat, ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, contohnya apa sih, Kak? Contohnya misalnya PT ABC berdomisili di Jakarta. Nah, PT ABC ini ingin menyewa konsultan hukum dari PT X. Nah, misalnya PT X ini berdomisili di Singapura untuk memberikan saran dan masukan terkait dengan kasus hukum yang sedang dialami oleh PT ABC ini. Nah, itu contohnya ya, teman-teman. Nah, yang keenam, ada ekspor barang kena pajak berwujud atau BKP tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Nah,
Untuk BKP berwujud itu contohnya ada tanah, bangunan, mobil, motor, dan apapun lah yang bisa kita lihat, kita raba, dan juga kita rasakan, itu merupakan BKP berwujud ya teman-teman. Nah, untuk contoh ekspor BKP berwujud tuh apa sih Kak? Nah, untuk contohnya nih misalnya PT Kayu Jati Abadi memproduksi kayu lapis kepada pembeli dari Amerika Serikat. Nah, kegiatan penjualan dan pengiriman kayu lapis kepada pembeli di Amerika tersebut itu merupakan mengekspor barang kena pajak berwujud atau BKP berwujud. Gitu teman-teman. Oke, udah pada paham kan apa sih yang menjadi objek PPN itu? Lalu kita masuk kepada objek PPNBM. Nah, barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPNBM itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok manusia itu adalah sandang, pangan, dan juga papan. Nah, selain itu nanti akan dikenakan PPNBM. Nah, yang kedua adalah barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Lalu yang ketiga adalah barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Biasanya barang yang digunakan itu hanya untuk memenuhi gengsinya. Itu termasuk barang mewah ya. Lalu yang keempat adalah barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Nah, seperti tadi yang sudah aku bilang, barang-barang ini tuh hanya untuk memenuhi gengsi-gengsi aja. Contohnya misalnya ada tas branded, baju branded, terus ada pokoknya apapun lah yang branded itu termasuknya barang mewah. Kalau tadi kita sudah membahas BKP atau barang kena pajak, lalu sekarang kita akan membahas mengenai barang-barang yang tidak dikenakan pajak. Yang pertama adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Contohnya minyak bumi, gas bumi, biji besi, lalu ada tembaga, dan lain-lain lah pokoknya, banyak ya. Lalu yang kedua, ada barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Misalnya beras, gabah, gandum, kedelai, jagung, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, tapi tidak termasuk catering. Kenapa itu tidak dikenakan pajak? Karena tujuannya ini teman-teman untuk menghindari pengenaan pajak berganda, karena pada dasarnya hal tersebut sudah merupakan objek dari pengenaan pajak daerah. Lalu yang keempat ada uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Nah, itu adalah merupakan barang-barang yang tidak dikenakan PPN. Kalau tadi barang yang tidak dikenakan pajak, lalu sekarang ada jasa yang tidak dikenakan pajak. Yang pertama ada jasa di bidang pelayanan kesehatan medis. Contohnya seperti jasa dokter umum, jasa dokter hewan, jasa kebidanan, jasa dokter gigi, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua ada jasa pelayanan di bidang sosial. Contohnya ada jasa pada pelayanan panti asuhan, panti jompo, lalu ada jasa pada pelayanan damkar atau pemadam kebakaran, dan juga ada pada jasa lembaga rehabilitasi. Lalu yang ketiga ada jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. Selanjutnya ada jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Lalu ada jasa di bidang keagamaan. Nah, ini contohnya adalah jasa di bidang pelayanan rumah ibadah, jasa di bidang pemberian khotbah atau dakwah, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir ada jasa di bidang pendidikan.
Contohnya ada penyelenggara pendidikan umum, lalu ada penyelenggara pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, dan lain-lain sebagainya. Nah, oke teman-teman, kita udah ada di ujung materi yang kita bahas kali ini. Gimana? Udah makin mendalami kan tentang PPN dan juga PPNBM? Aku harap sih kalian udah bener-bener paham ya mengenai PPN dan PPNBM, karena PPN dan PPNBM itu seringkali kita temuin di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tuh harus paham betul mengenai PPN dan juga PPNBM itu. Oke, kayaknya kesempatan aku cukup sampai di sini. Aku senang bisa berbagi ilmu ke kalian, berbagi materi ke kalian, sharing-sharing sama kalian. Semoga kalian semua bisa paham apa yang aku sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya. Dan untuk kalian yang belum paham mengenai PPN dan PPNBM, semoga kalian bisa paham pada video aku kali ini. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.